Halo Shooter Indonesia, nembak yuk. Nah, hari ini kita kedatangan tamu dari seorang petembak airsoft, yaitu Om Firly Aziz. Halo, Yoi. Selamat datang Om Firly. Nah, Om Firly, sebelumnya kita mau tahu nih, ceritanya awalnya Om Firly itu bisa main atau nyemplung ke dunia airsoft itu gimana sih ceritanya Om? Oke, awalnya tahun 2006. 2006 adalah saya waktu itu beli unit rifle. Oke. Unit rifle di Mangga 2 Square. Ya. Terus waktu di toko itu saya nanya-nanya kan, mainnya di mana sih? Skirmish itu, perang-perangan itu kan. Akhirnya dikasih tahu mereka, diajak main bareng sama mereka. Oke. Itu mainnya waktu itu di Pluit. Ada, terus ada juga di Kelapa Gading. Oh, di Pluit sama Kelapa Gading? Betul. Oh, kalau misalnya di Pluit sama Kelapa Gading tuh tempatnya apa tuh? Maksudnya apakah hutan terbuka atau ya kayaknya tengah kota kayaknya nggak mungkin hutan ya? Iya, jadi waktu 2006 itu yang di Pluit itu adalah kayak gudang. Oh, oke, gudang. Terus tapi gudang itu sudah tertata untuk dijadikan sebagai tempat skirmish gitu. Tempat main tembak-tembakan ya. Betul. Jadi indoor tempatnya. Iya. Gitu. Terus kalau di Kelapa Gading? Kalau di Kelapa Gading itu di atasnya gedung parkir. Oh, gedung parkir. Di atasnya gedung parkir. Nah, di atasnya itu paling atasnya itu ngelos gitu kan, tempatnya gede gitu. Nah, itu disulap sama mereka sebagai tempat skirmish perang-perangan. Oke. Gitu. Nah, Om Firly, kalau dulu gue denger cerita dari teman-teman sama ngeliat profilnya Om Firly nih, dulu tuh juga pernah punya satu tempat main di daerah Permata Ijo. Nah, bisa ceritain nggak Om Firly? Oke, jadi itu adalah awalnya tempat itu adalah tempat untuk skirmish. Oke. Jadi untuk ada tempat skirmish di lantai 5 di gedung parkir itu. Oke. Jadi kebetulan waktu itu namanya David ya. Oke. David dia bikin tempat itu, terus nah setelah dia bikin tempat itu dia menawarkan ke saya, Fir, lo kan suka tembak reaksi. Oke. Lo mau nggak tuh ada corner yang nggak terpakai? Oke. Lo itu deh pegang yang buat tembak reaksi gitu. Oh, oke. Ya udah, akhirnya waktu itu saya bikin tempat buat lapangan tembak reaksi. Lapangan tembak reaksi airsoft. Betul. Berarti kalau misalnya dari dunia airsoft sendiri ini biasanya permainannya apa aja sih yang biasa Om Firly mainin nih? Untuk di airsoftnya ya, jadi ada skirmish. Skirmish itu adalah perangan tadi ya. Terus ada tactical shooting. Oke, itu tactical shooting, terus ada sniper alley juga gitu ya. Terus ada juga yang terakhir adalah tembak reaksi airsoft. Tembak reaksi airsoft. Atau yang kita tahu kita biasa dengar adalah dengan sebutan Action Air IPSC. AIPSC itu ya? AIPSC. Nah, Om Firly bisa ceritain nggak kalau misalnya mengenai AIPSC nih? Om Firly sendiri itu masuk terjun ke dunia AIPSC itu dari tahun berapa Om? Oke, untuk di tembak reaksi airsoft atau AIPC itu saya pertama kali ikut tandingnya itu tahun 2008 di lapangan tembak Senayan Perbakin. Itu dalam rangka event Aries Shooting Club. Jadi dia ngadain pertandingan. Nah, kebetulan itu adalah pertama kali juga mereka mengadakan event tembak reaksi untuk airsoft. Jadi waktu itu sebutannya belum AIPC. Jadi waktu itu sebutannya baru lomba tembak reaksi airsoft gitu. Lomba tembak reaksi airsoft. Betul. Jadi belum ada sebutan AIPSC. Oh, oke, I see. Gitu. Nah, awalnya itu di AIPSC kalau untuk dari Om Firly sendiri nih, itu awalnya memang langsung ikut pertandingan atau sebelumnya udah pernah ada kegiatan latihan atau gimana? Oke, awalnya adalah kan sebelumnya saya ikut saya tergabung di klub airsoft. Klub airsoft itu di situ kita nggak ada latihan tembak reaksi itu nggak ada karena saat itu sangat minim lah pengetahuan tentang tembak reaksi airsoft. Gitu. Nah tapi jadi setelah ada pertandingan si Aries itu bikin pertandingan tadi ya yang Aries Shooting Club tadi. Jadi kita di klub airsoft kita itu mereka ngomong teman-teman yang di dalam nih, kita ikut yuk pertandingan ini gitu. Oh, jadi dari teman-teman klub tuh akhirnya pengen ikut untuk bertanding di situ. Sedangkan kita kan masih buta kan? Iya. Tapi ya udah dengan modal nekat kita ikut.
Jadi pokoknya nggak punya dasar, ada pertandingan sikat pokoknya. Sikat. Datang rame-rame. Jadi kalau salah satu semuanya salah. Iya. Nah, kalau misal dari pertandingan sendiri berarti dari tahun 2008 tadi ya pertama. 2008 sampai tahun 2020 kurang lebih udah 12 tahun berarti ya. Iya. Aktif di dunia tembak reaksi AIPC tadi ya. Nah, kalau untuk dari tempat atau ini ya lokasi pertandingan udah pernah kemana aja Om Firly? Oke, untuk lokasi pertandingan Jakarta udah pasti, Bandung, Jogja, Solo, Makassar. Palangkaraya saya pernah ke sana tapi bukan pertandingan, tapi lebih ke ngasih pengenalan tentang tembak reaksi. Terus ke Banjarmasin juga. Banjarmasin pernah. Terus mana lagi? Yang dekat-dekat yang udah pasti Jawa masih ya. udah. Berarti paling enggak ya hampir di seluruh kota-kota besar Indonesia lah ya yang udah pernah ngadain ya, pernah datang ke sana. Nah, kalau misalnya di luar negeri pernah nggak sih Om Firly ikutan? Pernah juga Om Rian. Jadi waktu itu saya pernah ke Kuala Lumpur pernah. Oh, KL Malaysia. Kuala Lumpur mungkin sampai sekarang masih abu-abu ya. Oke. Tapi saya pernah ke sana juga untuk tanding. Tandingnya kebetulan itu adalah underground kita. Oh gitu. Ini nggak apa-apa diceritain sini nih. Nggak apa-apa. Udah lewat juga soalnya. Iya, udah lama itu. Underground juga, jadi itu tandingnya lumayan deg-degan. Tandingnya itu dari jam 8 malam sampai jam 4 subuh. Oh malam tandingnya? Iya. Menarik nih pengalaman ini. Gitu. Itu yang di Malaysia. Terus kalau di Thailand waktu itu jualan Clarence Lai Club. Clarence Lai Cup. Itu di Bangkok tahun 2011 kalau salah. 2011. Ya, antara 2010 atau 11 saya lupa saya. Setelah itu di Macau pernah. Macau dan di Hong Kong. Di Hong Kong. Kalau misalnya pengalamannya Om Firly nih antara tanding di Indonesia sama di luar negeri ya pasti beda lah suasananya. Betul. Cuma yang paling berkesan kalau misalnya di Indonesia itu tanding di mana Om Firly? Paling berkesan adalah ini nih. Tapi ini bukan berarti. Iya, tadi saya sebelum yang paling berkesan itu tadi saya belum sebutkan satu kota itu. Oh gitu. Iya. Di mana nih Om? Di Batam. Oke. Tapi itu bukan berarti tempat-tempat lainnya nggak ada kesannya. Iya. Ini yang gue yakin pasti tempat lain tuh asik semua. Semua punya ciri khas dan kesan masing-masing. Nah, tapi ini buat Om Firly yang paling berkesan nih. Spesial ya. Oke. Waktu itu tanding di Batam. Jadi pertandingannya adalah Kirogo Sejati Cup. Oh, oke. Jadi Kirogo itu adalah dia seorang paranormal ya, yang terkenal. Terus dia membuat pertandingan menembak. Waktu itu ada pertandingan PCP juga. Oh ini ya PCP. Jadi rifle gitu-gitu ya. Terus ada juga tembak reaksi airsoftnya. Oke. Itu. Terus kebetulan saya turun di 2 divisi. Dan di 2 divisi itu juga saya dapat podium. Dan pulang-pulang alhamdulillah lumayan hadiahnya. Oh iya. Berarti hadiahnya gede. Berarti menang 2 divisi, pulang-pulang hadiahnya lumayan lah ya. Lumayan. Dari 2 divisi tadi. Oke. Om Firly tadi kan udah cerita nih mengenai pengalaman main-main di mana aja, terus habis itu bahkan sampai luar negeri juga ya teman-teman ya Om Firly mainnya ya. Nah, dari sekian banyak pengalaman bertanding, prestasi yang udah Om Firly dapetin tuh apa aja ya Om Firly nih? Yang pasti nggak mungkin dong punya unit-unit canggih nih, pasti dapat piala nih pasti nih. Prestasi alhamdulillah udah pernah juara di nasional, di internasional juga pernah ya. Bahkan internasional udah pernah juga nih. Nah, itu ya kebetulan ya. Ini kebetulan, ya. Oke. Gitu. Jadi di nasional pernah, di internasional juga waktu itu di Thailand di Clarence Lai Cup itu di Bangkok. Kebetulan dapat podium juga di situ. Wih, mantap, dapat podium di Bangkok gitu ya. Bangkok betul. Terus udah gitu yang terakhir udah di Macau. Di Macau dapat podium juga. Terus sudah kebetulan itu. Nah, untuk di
Kuala Lumpur waktu itu kan pertandingan underground, jadi kita nggak menghitung secara serius itu. Oh oke. Nah, berarti kalau misalnya di luar negeri aja udah, berarti yang nasional sendiri juga banyak pasti nih ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah banyak. So nggak diragukan lagi nih Om Firly nih untuk prestasinya baik itu di dalam negeri ataupun di luar negeri. Nah Om, tadi kan sempat menyinggung masalah divisi nih. Bisa ceritain dikit nggak Om tentang divisi di AIPSC itu apa sih? Oke, divisi di AIPSC adalah jadi kayak pembagian kelas-kelas ya. Kelas-kelasnya. Jadi unit-unit yang seperti ini. Ini kebetulan satu divisi semua. Ini divisi standar. Misalnya, ini juga divisi standar. Ya? Ini juga divisi standar. Oke. Dan juga ada divisi rifle. Rifle yang di belakang sini. Terus ada juga divisi production. Production dan divisi open. Production dan open. Jadi total ada 4 divisi buat airsoft ya. Total ada 4 rifle, production, standar sama open. Open, betul. Oke. Nah, kalau misalnya dari Om Firly sendiri nih, main kira-kira udah dari tahun 2006 main airsoft, terus juga tadi teman-teman dengar sendiri ya dari tahun 2008 udah nyemplung ke dunia AIPSC. Yeah. Nah, dari mulai Om Firly pertama kali main sampai sekarang tahun 2020 nih, ya yang Om Firly rasain dari dunia airsoft sekarang tuh gimana sih Om Firly? Apa ya? Tambah rame banget sih emang. Rame banget. Alhamdulillah, gue senang banget sih. Maksudnya banyak kawan-kawan gitu ya. Dulu itu pertandingan tembak reaksi khususnya ya. Kita ngomong tembak reaksi. Pertandingan tembak reaksi yang ikut paling 20-30 orang. 20-30 orang aja cuma ya? 20-30 orang. Ini seluruh Indonesia? Itu iya, pertandingan ya nasional lah istilah skalanya ya. Ya jadi waktu itu bikin di DKI misalnya. Yang ikut 20-30 orang, maksimum 40-50 tuh udah paling max lah istilahnya ya. Udah paling udah rame nih kalau itu hitungannya tuh. Betul. Nah, alhamdulillah kan sekarang ini kalau pertandingan pasti di atas 100. Di atas 100? Di atas 100 pasti. Udah perkembangan 2 kali lipat ya. Keren banget buat panitia yang suka ngadain pertandingan. Salut buat kalian. Keren bro. Udah 100 ya sekarang pesertanya ya. Betul. Nah kalau misalnya itu kan mulai dari dulu sampai sekarang nih Om Firly ya. Nah harapannya nih Om Firly dengan kondisi sekarang dan dulu Om Firly udah ngerasain kayak gimana rasanya main airsoft sampai sekarang. Nah harapan kedepannya Om Firly apa nih kira-kira untuk dunia airsoft? Harapan kedepannya adalah semoga dunia airsoft ini semakin maju. Prestasinya juga semakin ada, semakin nyata. Dan bukan cuma di nasional tapi di internasional juga. Kita pasti bisa ke internasional juga gitu. Apalagi dengan sekarang ada penggrafiran unit-unit apa segala macam, itu kan berarti itu bisa membantu kita. Jadi gini, saya waktu itu tanding ke luar negeri nggak bisa bawa unit, bro. Jadi waktu tanding ke luar negeri itu nggak bawa unit sendiri? Enggak. Karena kan nggak bisa. Jadi nggak bisa bawa? Nggak bisa. Jadi saya harus minta tolong ke temen yang di sana. Terus saya bilang saya mau tanding tapi saya nggak bisa bawa unit. Bisa nggak saya pinjam atau saya rental? Minjem dari teman-teman di sana. Akhirnya ya udah nggak apa-apa, datang aja. Nanti unit kita bisa sediakan. Ya udah kita tanding karena ya pulang nggak bawa apa-apa juga gitu. Nah itu kan kita kalau tanding dengan apalagi dengan unit yang udah kita biasa pakai kan sudah menyatu kan. Benar. Terus kita minjem punya orang lain beda lah itu. Nah dengan adanya mungkin penggrafiran yang sekarang udah ada, udah berjalan kan. Semoga nextnya adalah kita bisa tanding keluar dan membawa unit kita sendiri. Gitu. Ya kan? Jadi nggak cuma minjem di sana, tapi ya apa yang udah kita pakai latihan berhari-hari. Itu bertahun-tahun bro, bukan berhari-hari. Berarti yang udah nempel lah sama kita istilahnya ya, dibawa ke sana untuk main. Betul. Nah, berarti itu aja dari Om Firly. Buat teman-teman yang udah nyaksiin video ini, silahkan klik like kalau misalnya informasi bermanfaat. Dan supaya nggak ketinggalan informasi-informasi dari Shooter Indonesia, jangan lupa klik subscribe dan tekan gambar loncengnya di bawah untuk selalu update video-video dari Shooter Indonesia. Itu aja dari kami. Sampai jumpa Shooter Indonesia. Nembak yuk!